Dan bagaimana kita menyikapinya dengan arif dan bijaksana, Pak Abu. Sesudah ini kami kembali dan pastikan Anda tetap di sana. Terima kasih Anda kembali lagi dalam indahnya Sholat Rahmat Semesta Alam Ensiklopedi Islam, dan Pak Abu, Ibu Rohmah sudah menunggu. Iya. Setiap apa yang saya sampaikan ini sangat berkaitan dengan sholat semuanya. Sholat itu kembali pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Pengertian sholat sangat indah sekali. Ada pertemuan sama dengan adanya kematian, itu sama. Dan tidur pun sebenarnya mati. Di saat tidur, mata kita, lensa mata kita, ya, saat kita melek seperti ini, semua gambar sudah ada, tangkap. Tapi ketika tidur, roh kita diambil sama Allah. Lalu ketika lensa mata dibuka, ternyata lensanya ada, optiknya ada, korteks yang menangkap gambar itu ada. Tapi seorang yang tidur tidak mampu melihat, karena tidak ada yang melihat. Kemana yang melihat? Dia kembali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sholat pun kembali pada Allah. Ketika ia kembali, aku bertemu dengan Allah, kembali pada Allah. Dan orang yang menyadari ketika mati, ternyata pada akhir kematian kita, yang kita harapkan husnul khatimah, amin, adalah nafas. Nafas dalam ini bahasa Arab, nafas, nufus, tanafas, anfus. Ya ayat Tuhan nafas, wahai nafas, wahai jiwa. Diterjemahkan Indonesia jadi jiwa. Saya menerjemahkan, ya ayat Tuhan nafas, nafsul mutmainnah. Irja'i, wahai nafas yang tenang, jiwa yang tenang. Irja'i, yang dipanggil roh kita, nafas kita, jiwa kita, ila rabbiki. Seandainya orang mau meninggal terakhir, apa yang diharapkan oleh kita? Nafas terakhirku, berserah diri pada Allah, rela Allah. Itulah harapan terakhir setiap orang. Bisakah hari ini saya seperti itu? Selalu kembali nafas saya, selalu kembali ruh saya kepada Allah setiap saat. Ternyata dalam sholat pun adalah kembalinya roh saya, jiwa saya. Sangat dekat nafas itu mengarah kepada Allah. Saya belajar kepada tubuh saya sendiri. Kemana arah nafasku? Padahal nafasku tidak dikendalikan oleh pikiranku. Saya tidak pernah mengendalikan. Walaupun saya tidur, nafasku tetap bergerak. Apa aja? Bukan bernafas sendiri, tapi aku dinafaskan. Ketika aku dinafaskan, ada kata dinafaskan, aku menjadi subjek, menjadi objek Tuhan. Ditariknya nafas setiap saat. Yuhyi wa yumi, dihidupkan dan dimatikan. Dan ternyata betapa dekatnya di saat kita praktek nanti tidur. Kenapa ada kata-kata Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu, ya Allah, aku hidup. Dan dengan namamu, aku mati. Doa menjelang tidur. Nah, sekarang praktek yang kita lakukan adalah sikap diam, seolah-olah kita menjelang mati. Rasul mengatakan, kalau engkau sholat, anggaplah sholatmu yang terakhir. Sikap sholat yang terakhir kali, seperti orang mau meninggal dunia. Berarti ketotalan kita pada Allah. Boleh dipraktekkan diam sejenak, perhatikan nafas, sampai menuju ujungnya nafas, yaitu yang bukan nafas, yaitu yang menarik nafas. Yang menarik setiap saat nafas kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya sampai habis. Ketika nafas sudah habis, ternyata jiwa kita masih ada. Jiwa itu berarti bukan nafas, bukan udara, yaitu ruh yang berasal dari Allah, kembali pada Allah. Ini bisa dipakai latihan bagaimana jiwa kita terus melayang, terbang menuju Allah, dan Anda nanti tiba-tiba bergerak sendiri, Mbak Sanas. Kalau kita sudah kenalkan ruh kita kepada Allah, setiap hari nafas kita seperti ditarik terus, Mbak Sanas. Ketika takbir Allah, itu loncat sendiri. Allahu Akbar. Ini langsung sudah kenal. Dia sudah paham. Khusyuk itu terjadi setiap saat dalam sholat, dalam kondisi tidur, dalam kondisi berbaring, berdiri terus. Dia akan lari terus. Kenapa? Sudah tahu letaknya dan sangat dekat. Lalu dia loncat ke Allah seketika itu.
Jadi sebetulnya kita sudah latihan mati satu hari paling tidak 5 kali. Ya, betul. Kesimpulan hari ini adalah? Bukan latihan, kembali terus. Memang mati betul. Memang mati betul. Salat itu wajib. Ya. Wajib mati, wajib kembali. Dalam 2 menit terakhir ini kesimpulan Pak Abu apa? Supaya bijak dalam menyikapi tanda-tanda yang Allah kirimkan. Iya. Satu kalau kita tahu tadi bahwa kita akan kembali, apapun masalahnya, kita tidak akan sedih dan gelisah. La khaufun alaihim walahum yazanun. Kalau kita tahu loncatan ruh kita kemana, ternyata dilihat pengajaran tadi bahwa ketika keluar dari orbit bumi, tidak ada siang dan malam, tidak ada sore. Berarti Allah benar menjawabnya, aku dekat di sini. Berarti berdekatlah kepadaku. Semakin kau mendekat, semakin terasa. Dengan nafasmu adalah jalanmu. Allah. Jangan ragu-ragu, karena dia sangat dekat. Totallah kepada yang maha dekat ini. Allah. Total lagi. Allah. Setelah paham ini, Allah, saya menghadap kepada yang sangat dekat. Maka seluruh tubuh bergetar semuanya. Lagi Allahu Akbar. Dan setiap rukukku, ku dekatkan jiwaku. Setiap sujudku, ku dekatkan sujudku sampai terasa bergelora. Tandanya adalah nafasku. Kuasa Allah terhadap nafas saya. Ketika kita melakukan seperti itu, akan terasa tidak bingung lagi. Khusyuk ternyata mudah. Karena tidak paham itulah khusyuk menjadi sulit pasangan. Baik, Pak Abu, terima kasih. Ini ilmu yang luar biasa buat saya hari ini, dan kami akan kembali lagi sesudah azan maghrib berkumandang. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menikmati hidangan berbuka Anda. Semoga banyak rahmah yang tertuang dalam rumah Anda dan membuat hati Anda bahagia. Pak Abu, terima kasih banyak sekali lagi. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui nomor telepon Salat Center, silahkan mencatat di layar kaca dan tidak ketinggalan websitenya. Dan akhir kata, saya Syahnas Haq undur diri dari hadapan Anda dan tunggu tayangan kami besok, karena topik kami besok membahas tentang keramahan. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.